So berikutnya ada class name dan ID. Ini sebuah atribut tambahan untuk tag-tag atau elemen HTML untuk bisa membuatnya lebih unik daripada tag yang lainnya. Ya, misal di sini saya clearkan dulu dari sampel HTML yang sudah dibuat sebelumnya. Misal di sini kita buat div baru, terus komponennya mungkin title dengan tag H2. Ini title pertama. Dan ini title kedua. Terus bawahnya saya isi dengan lorem ipsum yang bisa kita generate di lipsum.com. lipsum.com. Saya ambil satu paragraf saja untuk yang pertama dan yang kedua. Oke, kurang lebih hasilnya sebagai berikut. Nah, saya ingin membuat ini adalah dua box yang berbeda dengan identitas masing-masing dan sifatnya unik. Jadi di sini saya akan menggunakan ID. ID dideklarasikan dalam satu page itu harus ada satu saja dan sifatnya unik. Jangan sampai ada ID lebih dari satu. Meskipun itu bekerja tapi itu tidak normal. Saya kasih nama ID 1, box 1 untuk ID-nya, dan yang kedua adalah box 2. Jika di-load, sama sekali tidak ada perubahan seharusnya, karena ini hanya merupakan atribut sebagai identifikasi, dan akan bertambah di bagian ID-nya. Dan saya menganggap untuk komponen di bawahnya itu sama, sehingga saya bisa menggunakan class name sebagai sampel. Class name-nya title mungkin. Untuk class name di HTML menggunakan atribut class dan title. Ini sifatnya bukan unik tapi bisa lebih dari satu atau tak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Dan bawahnya saya menggunakan class-nya content. Begitu juga yang di box 2. Nah, berbekal dari ID dan class ini bisa kita melakukan styling menggunakan CSS. Misal di sini adalah untuk box 1 memiliki background warna hitam dengan teks putih, dan box 2 memiliki background warna putih dengan teks hitam. Berarti background 2 itu sama saja tidak diutak-atik. Tapi sini kita masukkan saja. Nah, untuk declaration ID bisa menggunakan hashtag. Kemudian masukkan ID-nya. Dan ini untuk box 2. Di sini saya ingin box 1 background color-nya hitam. Hitam itu berarti black. Atau dengan RGB atau CMYK. Ini saya masukkan RGB saja 0000. Ini harus menghasilkan warna hitam. Dan VS Code untuknya mendukung untuk color picker. Nah, bisa kita klik bagian warnanya, tinggal di drag, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya ingin hitam berarti ini. Terus teksnya, teks itu berarti font color. Untuk declaration-nya warna putih. Untuk box 2 background color-nya putih. Dan font color-nya hitam. Oke, mari kita cek perubahannya seperti apa. Oke, as expected. Dan untuk color sepertinya saya ada salah deklarasi. Ini seharusnya color saja, bukan font color. Ya, berubah warnanya di biru berarti artinya itu sudah valid untuk CSS-nya. Ya, kurang lebih seperti berikut. Jika tidak ada perubahan style, bisa dilakukan hard reload, mungkin karena ke cache oleh browsernya Chrome.
bisa pencet klik kanan di bagian reload ini, pilih hard reload atau shift command R. Kemudian deklarasi untuk styling bagian title dan konten. Saya taruh di bawah karena ini sifatnya bisa reusable. Saya hanya ingin merubah font size dari title menjadi lebih besar, mungkin 40px, dan konten untuk font size-nya menjadi 18px. Dan berikut hasilnya. Untuk declaration di bagian konten ini bisa dibuat lebih menyempit lagi. Ya, ini misal sebagai berikut. Nah, ini artinya style ini hanya terjadi untuk konten yang berada di dalam class name title, seperti case berikut. Nah, untuk deklarasi class name ini bisa dibuat lebih spesifik lagi. Nah, di sini kita akan coba menambahkan kelas di bagian box dengan nama box saja. Baik di atas atau di bawah sama. Dan deklarasi ini dibuat lebih spesifik dengan penulisan .box dan di dalamnya harus ada .title. Itu pertama harus menemukan class name box. Kemudian di dalamnya harus ada class name konten sebagai berikut. Jika delete harusnya sama saja. Nah, ini untuk berjaga-jaga jika ditemukan class name dengan name yang sama, misal konten. Coba kita taruh di luar. Taruh di sini saja. Play class konten. Jika kita pakai style sebelumnya, untuk deklarasi yang sebelumnya kan sebagai berikut. Nah, ini membuat konten di bawah ikutan terkena impact-nya karena stylenya. Nah, berikut dia sudah berubah stylenya menjadi font size 18px. Untuk menjaga hal tersebut, bisa tambahkan deklarasi yang lebih spesifik dengan .box dan di dalamnya harus ada .title. Begitu juga di bawahnya. Sehingga untuk konten di bawahnya masih aman dengan stylenya sendiri.